Selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Pagi ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun di masa pandemi. Awal-awalnya kita perkenalan dulu ya anak-anak. Nama saya Bapak Sanusi. Ya, saya mengajar matematika. Dan pada kali ini saya akan membahas materi kelas 8 semester genap, yaitu khusus pada teorema Pythagoras. Pythagoras adalah nama orang yang pertama kali membahas mengenai suatu kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu khususnya pada segitiga siku-siku. Nah, pada kejadian sehari-hari yang sudah terjadi berabad-abad tahun yang lalu, yaitu misalnya pada kegiatan tiga orang tukang yang akan membuat daerah agar membentuk lahan berbentuk siku-siku. Pada gambar terlihat ada tali berwarna putih yang akan dibentuk bangunan yang agar bangunannya indah, maka harus siku-siku. Nah, para pekerja ini menggunakan suatu metode agar terjadi siku-siku. Bagaimana caranya kita perhatikan obrolan tiga orang ini. Nah, orang yang pertama bilang, saya ukur dari sudut ke kiri 3 meter bos. Nah, itu kata orang pertama ya itu. Lalu orang yang kedua mengatakan, saya juga mengukur dari sudut ke kanan itu 4 meter bos. Nah, ya, kemudian yang dikatakan bos tadi, orang ketiga mencoba mengukur. Dia mengukur menggunakan mistar. Jika atau kalau saya ukur sisi yang terpanjang ini ternyata 5 meter, berarti sudut yang kita bentuk ini adalah sudut siku-siku. Ya, apa yang sedang mereka lakukan ini adalah mereka sedang membuat segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan sisi, yaitu 3/4/5. Maka jika segitiga siku-siku terbentuk dengan perbandingan ini, maka segitiga yang terbentuk akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, pengalaman tukang yang berabad-abad ini mengakibatkan seorang yang bernama Pythagoras, seorang yang ahli matematika berbangsa Yunani, untuk melahirkan sebuah teorema. Nah, baiklah, ini adalah lukisan dari teorema Pythagoras. Pythagoras hidup pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Jadi ilmu ini sudah sangat tua ya, sudah sebelum Masehi. Nah, dari beberapa pelajaran yang saya baca, maka akhirnya dari teorema Pythagoras kita mendapatkan sebuah motivasi belajar teorema Pythagoras. Ternyata di hasilnya semua ciptaan Allah itu sangat indah. Nah, salah satunya adalah bahwa pada setiap segitiga siku-siku ternyata kuadrat panjang sisi yang terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, kata-kata ini disusun oleh Pythagoras, sehingga Pythagoras menganjurkan akan membuktikannya. Saya ingin membuktikan teorema ini secara matematis, itu guyonannya ya. Jadi Pythagoras akan membuktikan, dan kemudian ternyata matematika bukan ilmu yang menyeramkan. Nah, dari pengalaman kehidupan sehari-hari, Pythagoras akan melahirkan sebuah teorema. Sebenarnya teorema ini sudah ada dalam kehidupan sehari-hari dan sudah ada sebagai ciptaan Allah yang indah. Nah, kita hanya memeriksa kebenaran teorema Pythagoras ini. Nah, Pythagoras akan membuktikan kebenarannya menggunakan, pertama, membuat persegi. Persegi ini berukuran 3x3 atau 9 meter persegi atau 9 satuan panjang. Kemudian dibuat persegi yang kedua yang berukuran 4x4 atau 16 satuan, dan persegi yang ketiga yang paling besar yaitu yang berukuran 5
kali 5 atau 25 satuan panjang. Lalu disusun sedemikian rupa dipertemukan pada ujung-ujungnya. Akibatnya membentuk sebuah daerah segitiga yang berwarna merah tadi. Lalu segitiga yang kita buat ini saya ukur menggunakan busur. Nah, busurnya ternyata ukurannya 90 derajat atau dalam bahasa matematika biasanya dinamakan sudut siku-siku. Kita lambangkan dengan lambang kotak, ya. Ini artinya sudut siku-siku. Artinya tiap-tiap pojoknya kita beri nama segitiga, yaitu dengan huruf-huruf kapital, huruf A pada pojok yang pertama, pojok yang kedua kita namakan huruf B, dan kita namakan huruf C. Lalu Pythagoras mengolah dari ketiga persegi ini, disusun-susun, dipikir-pikir, ternyata yang paling besar yang 25 itu sama dengan jumlah dari yang lainnya. Nah, 25 itu adalah 25 itu sama dengan 9 ditambah 16. Lalu oleh Pythagoras diolah lagi, 5 itu ternyata 5 pangkat 2, di mana 5-nya adalah sisi segitiga AC. Kemudian yang 9 itu ternyata adalah 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat, 3 kali 3 kan 9. 3-nya merupakan sisi yang lain, dan yang 16 adalah 4 pangkat 2. Nah, dari sini akhirnya Pythagoras mengambil sebuah hipotesa yang pertama, yaitu mengatakan mungkin pada setiap segitiga siku-siku yang bersisi 3, 4, 5 dan yang terpanjang adalah sisinya 5, maka sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Nah, itu penemuan dari Pythagoras, begitu indah. Jadi ini sudah ada dari cipta Allah. Jadi kalau kita mau membuktikan sendiri, membuat segitiga yang panjang sisinya 3, 4, 5 pasti akan terbentuk segitiga siku-siku. Untuk meyakinkan, maka Pythagoras membuat yang lain, persegi yang lain. Yang pertama adalah ini 8 kali 8, segitiga yang kedua 6 kali 6, dan segitiga yang ketiga adalah 10 kali 10. Terbentuk juga segitiga, dan diukur menggunakan busur juga ternyata 90 derajat. Jadi akhirnya diputuskan juga oleh Pythagoras bahwa yang terpanjang adalah 100, itu sama dengan 36 ditambah 64. 64 itu adalah luas atau panjang, luas persegi yang ukuran yang kedua, dan yang terpanjang adalah 100. Lalu 100 itu adalah 10 pangkat 2, dan 6 pangkat 2 36, lalu 64 adalah 8 pangkat 2. Artinya segitiga yang dibentuk menggunakan sisi 10, 6, dan 8 ini dipastikan akan membentuk sudut siku-siku. Nah, dari dua eksperimen yang dilakukan oleh Pythagoras ini, maka dapat diambillah sebuah teorema. Apabila segitiga sembarang dibuat dengan panjang sisi A, B, dan C, dan berlaku yang terpanjangnya adalah sisi A. Yang terpanjang sisi A adalah jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga ini dipastikan segitiga siku-siku. Kita coba yang lain, ada segitiga yang terpanjangnya ada di bawah. Misalnya kita beri nama sisinya Z, Y, dan X. Sisi yang terpanjang adalah Z. Maka berdasarkan rumus yang berdasarkan teorema yang di eksperimen tadi, berarti Z pangkat 2 akan sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Biar tidak penasaran, tambah satu lagi, ada segitiga yang sisinya kita tulis kali ini menggunakan huruf kapital. Kalau menggunakan huruf kapital, maka kita harus meletakkannya pada pojok-pojoknya dan menyatakan sisinya dengan panjang menggunakan dua huruf. Panjang sisi yang terpanjang adalah sisi AC. Maka apabila berlaku AC pangkat 2 sama dengan jumlah dari AB pangkat 2 dan BC pangkat 2, maka dipastikan segitiga ABC ini adalah
segitiga siku-siku. Nah, itulah pada inti dasarnya bahwa teorema Pythagoras adalah terbukti bahwa pada setiap segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat panjang sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Inilah yang dinamakan dengan teorema Pythagoras untuk menghargai yang pertama kali membahas keindahan Allah ini, namanya Pythagoras. Kita beri nama teorema Pythagoras. Baiklah anak-anak, mungkin sudah ada pemahaman sedikit mengenai teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih menguatkan, meyakinkan kebenaran teorema Pythagoras ini, akan saya berikan sebuah contoh. Tentukan panjang sisi C. Pada gambar ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya 5, 12, dan C. Sisi terpanjangnya adalah sisi C. Nah, mungkin sebagai tambahan pengetahuan kalian, sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sering juga dinamakan hipotenusa. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang C. Nah, kita tulis tadi menurut teorema Pythagoras, sisi terpanjang adalah C, berarti C kuadrat sama dengan sisi yang lain dikuadratkan, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Selanjutnya C kuadrat akan sama dengan 12 kuadrat adalah 144 ditambah 5 kuadrat adalah 25. Lalu 144 ditambah 25, maka C kuadrat sama dengan 169. Yang ditanyakan adalah C. Kalau C kuadrat sama dengan 169, maka C sama dengan akar dari 169. Maka C adalah 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya sedikit-sedikit. Nah, kita buat contoh yang kedua biar mantap. Contoh yang kedua, tentukan panjang sisi A. Pada gambar di bawah ini terdapat sisi yang panjang sisinya A 2,1 cm dan 2,9 cm. Tahukah kalian sisi yang terpanjang mana? Ya, betul. Yang terpanjang adalah 2,9. Oleh karena itu, menurut teorema Pythagoras, berarti kita dahulukan yang 2,9 dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi 2,1 kuadrat ditambah A kuadrat. 2,1 kuadrat sama dengan 8,41. 2,1 kuadrat sama dengan 4,41 ditambah A kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi 4,41. A kuadrat sama dengan 4,00 sehingga A sama dengan 2. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Terakhir untuk contoh yang agak bervariatif, yaitu pada sebuah trapesium di mana kita belum tahu berapakah panjang sisi yang miring. Maka caranya yaitu kita buat garis bantu. Ya, garis bantu ini sejajar dengan AD sehingga panjang AB yang semula 33 akan terbelah menjadi 2, yaitu 25 dan 8. Lalu yang EC panjangnya sama dengan AD 15. Sehingga yang kita perlu perhatikan adalah segitiga EBC merupakan segitiga siku-siku sehingga berlakulah teorema Pythagoras. BC kuadrat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, di mana EB-nya 8 dan EC-nya 15. Ya, sehingga 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, 8 kuadrat sama dengan 64 dan
15 kuadrat adalah 225. Jika dijumlahkan 64 ditambah 225 adalah 289, sehingga BC-nya adalah akar dari 289 sama dengan 17. Demikian, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa panjang sisi BC adalah 17. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap sedikit saja materi tentang kebenaran teorema Pythagoras. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan menjadi barokah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kehidupan kita sekalian. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.